Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal salih. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menjalankan perintah puasa yang pada hari ini kita telah menyelesaikan hari keberapa Bapak Ibu? Hari ke-13 gitu. Hari ke-13. Mudah-mudahan semua apa yang sudah kita lakukan, sudah kita lewati, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang masih tersisa, kita tetap diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan nutuk saulan penuh. Amin Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, waktu-waktu di dalam bulan Ramadan ini semuanya berharga. Paginya Ramadan juga berharga, siangnya juga berharga, sorenya juga berharga, apalagi malam-malam Ramadan. Semua waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan itu semuanya berharga, tidak ada yang tidak. Namun demikian para jamaah sekalian, ada waktu yang disebut oleh Allah secara khusus, yang diistimewakan oleh Allah secara khusus, tapi waktu itu banyak diremehkan oleh manusia pada umumnya. Satu yaitu waktu sahur. Waktunya dinamakan sahar, kegiatannya dinamakan sahur, dijamakkan menjadi ashar. Di dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat ke-17, Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur-sahur mereka, ashar, sahur, jamak dari sahar, ashar, kegiatannya namanya sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan sebelum ayat itu diawali bahwa surga itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu diantaranya cirinya adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Orang yang memanfaatkan waktu-waktu sahur mereka untuk beristighfar kepada Allah. Jadi para jamaah sekalian, waktu sahur itu bukan waktu yang terkait dengan makan, minum, rokok, ngopi, makan, minum, rokok, ngopi sambil menunggu masuknya waktu subuh. Tidak begitu. Akan tetapi sahar itu adalah penggalan sepertiga malam terakhir yang mendekati fajar. Itu waktu yang sangat berharga para jamaah sekalian untuk beristighfar, di mana Allah menyebut secara khusus wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur-sahur mereka beristighfar kepada Allah. Kenapa waktu itu menjadi berharga? Di dalam hadis disebutkan karena yanzilullahu ila sama'id dunya, di sepertiga malam, penggalan sepertiga malam terakhir mendekati fajar, Allah turun ke langit bumi. Allah turun ke langit bumi alias mendekati para hambanya. Di situ Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku. Siapa yang berdoa di antara kalian? Akan aku kabulkan. Siapa yang punya masalah di antara kalian? Akan aku jawab. Akan aku berikan solusi. Dan siapa di antara kalian yang meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni. Di situ sehingga waktu sahur ini menjadi waktu yang sangat berharga. Tapi sayang ini banyak digunakan waktu sahur itu ya hanya untuk menunggu waktu subuh. Sambil rokokan mungkin.
Biasanya di desa-desa itu begitu. Kalau di sini tidak ada yang rokok mungkin ya. Ya. Jadi nuwun sewu para jamaah sekalian, waktu sahur itu bukan kok waktu makan, minum, rokok, tidak begitu. Ya ketepatan bulan Ramadan sehingga waktu sahur itu digunakan untuk sahur begitu. Nah, para jamaah sekalian, tidak ada salahnya kalau kita itu yang menyiapkan sahur bagi yang ibu-ibu, ya silakan disiapkan lah. Tapi sisihkan waktu. Barang 30 menit atau 15 menit untuk bermunajat kepada Allah, menghaturkan dosa-dosa kita dan memohon kepada Allah. Itu waktu yang mustajabah. Dan waktu ini disebut lagi oleh Allah dalam surat Ali Imran, surat ke-17. Diawali dengan Allah itu memberikan surga kepada orang yang bertakwa. Bertakwa lagi, Pak. Pokoknya kalimat surga itu pasti bertakwa. Kan begitu ya. Wong kita disuruh puasa aja juga la'alakum tattaqun. Dan takwa itu jaminannya surga. Di dalam surat Ali Imran itu disebutkan bahwa surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa cirinya apa? Di situ disebut as-sabirin, yaitu orang-orang yang bersabar. Sabar untuk apa ini? Sabar untuk menjalankan perintah dan sabar menjauhi larangan. Termasuk kita pada bulan ini kita diperintah puasa oleh Allah dan kita bisa menjalankan dengan sabar. Masih sabar melanjutkan 1 bulan penuh? Sabar nggih? Masih sabar nggih? Melanjutkan penuh? Insya Allah puasa pada tahun ini gak sepiro ngoyo, Pak. Soalnya hujan terus. Nggih lah, mendung kok. Beda dengan yang biasanya yang ketika ketiga itu, Pak. Panas gak karu-karuan. Ini kayaknya diliputi oleh mendung terus kita ini. Sehingga nggak terasa. Haus pun nggak terasa ini, ya. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat ke-17 sama ini. Surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertama apa? As-sabirin. Orang-orang yang bersabar, sabar menjalankan perintah. Diperintah poso, sabar dilakoni. Diperintah diajak qiyamul lail, sabar dilakoni. Diajak tadarusan, sabar melakukan tadarus. Semuanya melakukan kebaikan dilakukan dengan penuh kesabaran. Ini orang-orang yang akan dijamin masuk surga oleh Allah. Yang kedua, was-shadiqin, orang-orang yang jujur, benar imannya dan jujur perkataannya. Ya, orang-orang yang benar imannya dan jujur perkataannya. Yang ketiga ini adalah wal qanitin, dan orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, pasrah penuh. Diatur Allah apa, dilarang oleh Allah apa, mereka selalu mematuhi. Ya. Yang berikutnya adalah wal munfikin, orang-orang ahli surga itu adalah orang-orang yang gemar berinfak. Apalagi pada bulan Ramadan. Maka jangan sampai jenengan ke masjid nggak bawa uang, berinfak itu rugi itu, Pak. Karena jaminannya surga. Kan begitu ya? Wal munfikin. Terus urutan yang berikutnya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Loh, disebut lagi kan ashar? Wal mustaghfirina, dan orang-orang yang beristighfar bil ashar, di waktu-waktu sahur mereka. Jadi luar biasa ini. Waktu sahur itu jangan dilewatkan, Bapak Ibu. Jangan semuanya dipakai untuk makan minum gitu loh maksud saya. Jangan semuanya dipakai untuk makan minum. Waktu itu sangat berharga, sangat baik untuk beristighfar kepada Allah, sangat baik untuk bermunajat kepada Allah. Semoga kita bisa menggunakan waktu itu ya. Penggalan sepertiga malam terakhir mendekati fajar. Tidak lama waktu sahur itu. Mendekati fajar. Di situ Allah turun untuk melihat hambanya. Ya, maka marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Yang kedua, waktu yang paling banyak diremehkan oleh manusia, dianggap biasa. Allah mengatakan lewat sabda Rasulnya, "Lis-shaimi du'atun mustajabatun inda fitrihi." Nah, bagi orang puasa itu mempunyai doa yang mustajabah menjelang berbukanya. Coba.
Lis-shaimi du'atun mustajabatun inda fitrihi. Bagi orang puasa itu akan aku beri doa yang sangat mustajabah menjelang berbukanya. Coba. Tapi apa yang terjadi ketika menjelang berbuka? Sibuk kan kita? Menjelaskan ngapek teh ngapek opo wis gak karo-karuan. Ya enggak apa-apa. Ibu-ibu yang menyediakan berbuka juga bagus itu. Tapi sediakan waktu barang 5 menit atau 10 menit mendekati adzan. Jenengan diam. Berdoa di situ. Masya Allah. Ini waktu yang banyak dibuang oleh banyak orang. Banyak dianggap biasa gitu loh. Padahal Allah sudah mengatakan, menyampaikan lewat nabinya. Lis-shaimi du'atun mustajabatun inda fitrihi. Bagi orang yang puasa akan aku beri hadiah. Apa itu? Doa yang sangat mustajabah inda fitrihi, menjelang berbukanya. Ketika berbuka sudah disediakan, sudah diam di situ. Zikir-zikir yang banyak mendekati adzan itu kurang 10 menit atau 5 menit. Panjatkan doa-doa terbaik untuk mendekati berbuka. Disitulah doa yang mustajabah. Nah, ini waktu-waktu yang banyak dianggap orang itu biasa. Padahal Allah yang mengistimewakan ini dari waktu-waktu ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu ini yang sebaik-baiknya. Terakhir, di dalam surat Fatir ayat 29 Allah berfirman, ada 3 amalan yang amalan itu kalau dilakukan terus-menerus sama dengan orang itu mempunyai perniagaan yang tidak pernah rugi. 1. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitab Allah, mereka selalu membaca kitab Allah, bertadarus baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Masjid ini wonten tadarus toh? Wonten toh? Alhamdulillah. Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, wa aqamus shalah, dan mereka selalu menjaga salat-salat mereka, baik salat wajib maupun salat-salat sunnah. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka mampu berinfak dari sebagian apa yang Allah berikan kepadanya, sirran wa alaniyah, baik itu rahasia maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, berarti orang itu mengharapkan suatu perniagaan lan tabur yang tidak pernah rugi. Barang siapa bisa menjaga 3 hal ini, tadarus terus berjalan istiqomah setiap hari di luar Ramadan atau di bulan Ramadan, terus sholat jamaahnya terus istiqomah, tambah sholat sunnah. 3, infak sodakonya terus mengalir. Yarjuna tijaratan lan tabur, berarti mereka mempunyai perniagaan yang tidak pernah rugi. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan dan bisa memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.